Saat banyak orang mengeluh rezeki seret, ternyata ada amalan sederhana setelah sholat ashar yang jarang diketahui. Jika dilakukan dengan istiqamah, insya Allah pintu keberkahan bisa terbuka dari arah yang tak disangka. Apa dua surat itu? Simak sampai akhir video. Sholat ashar adalah salah satu waktu yang sangat istimewa dalam Islam. Di saat sebagian orang sibuk mengejar urusan dunia, orang yang menjaga sholat ashar justru sedang menjaga hubungan dengan Allah. Banyak ulama menjelaskan bahwa waktu setelah asyar adalah saat yang baik untuk berzikir, berdoa, dan memohon kelapangan hidup. Seringkali manusia mencari solusi rezeki dengan bekerja tanpa henti, tetapi lupa bahwa sumber rezeki sejatinya datang dari Allah. Usaha memang wajib, namun keberkahan datang karena izinnya. Karena itu, mengiringi ikhtiar dengan ibadah adalah jalan terbaik. Ada amalan ringan yang bisa dibiasakan selesai sholat asyar, yaitu membaca dua surat Al-Quran dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Bukan sekadar membaca, tetapi memahami bahwa setiap ayat membawa cahaya ketenangan dan keberkahan bagi hidup kita. Amalan ini bukan jaminan instan menjadi kaya, tetapi bisa menjadi sebab datangnya kemudahan, dibukanya jalan usaha, dijauhkan dari kesempitan, dan ditenangkan hati dari rasa gelisah. Jika dilakukan terus-menerus, insya Allah seseorang akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Kadang bukan langsung berupa uang, tetapi kesehatan, ketenangan keluarga, peluang usaha, dan urusan yang dimudahkan. Dua surat yang sering dianjurkan untuk dibaca setelah sholat asyar adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ad-Duha. Banyak kaum muslimin meyakini keduanya sebagai surat yang penuh pesan tentang kelapangan hidup, harapan, dan pertolongan Allah bagi hambanya. Surat Al-Waqi'ah dikenal luas sebagai surat yang sering dibaca untuk memohon kemudahan rezeki. Di dalamnya terdapat pengingat tentang kekuasaan Allah, penciptaan manusia, bumi, tanaman, air, dan segala nikmat yang menjadi sumber kehidupan. Ketika seseorang membacanya, hati diingatkan bahwa Allah mampu mencukupi kebutuhan siapa saja yang Dia kehendaki. Seringkali kesempitan rezeki bukan karena kurang peluang, tetapi karena hati dipenuhi rasa takut, pesimis, dan putus asa. Saat membaca Al-Waqi'ah dengan yakin, seseorang belajar menyerahkan urusannya kepada Allah sambil terus berusaha. Dari sinilah muncul ketenangan yang menjadi awal datangnya jalan keluar. Sedangkan surat Ad-Duha membawa pesan penghiburan dan harapan. Surat ini mengajarkan bahwa setelah masa sulit akan datang kemudahan, setelah kesedihan akan hadir kegembiraan. Ini sangat cocok dibaca oleh siapa saja yang sedang merasa hidupnya sempit, usahanya sepi, atau hatinya lelah menghadapi ujian. Membaca dua surat ini setelah asyar bisa menjadi waktu terbaik untuk menenangkan diri. Setelah sehari sibuk bekerja, hati diajak kembali dekat kepada Allah. Dalam suasana tenang itu, doa lebih mudah dipanjatkan dan jiwa lebih lapang menerima ketentuannya. Namun perlu diingat, kekuatan amalan bukan hanya pada bacaan, melainkan pada keikhlasan, keyakinan, dan konsistensi. Banyak orang membaca sekali lalu berharap keajaiban datang seketika, padahal yang Allah cintai adalah amalan kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena itu, biasakan membaca dengan niat mencari ridha Allah, bukan semata mengejar dunia. Jika rezeki datang, syukuri. Jika belum datang, yakinlah Allah sedang menyiapkan yang lebih baik pada waktu yang tepat. Agar amalan ini lebih terasa manfaatnya, lakukan dengan adab yang baik dan hati yang hadir. Setelah selesai sholat asyar, jangan terburu-buru bangkit atau sibuk dengan urusan lain. Duduklah sejenak, tenangkan pikiran, lalu mulailah membaca dua surat tersebut dengan perlahan dan penuh penghayatan. Awali dengan istighfar beberapa kali. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang datangnya keberkahan. Terkadang rezeki terasa sempit bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati terlalu jauh darinya dan banyak kelalaian yang belum disadari. Setelah itu bacalah surat Al-Waqi'ah terlebih dahulu. Rasakan bahwa setiap ayat mengingatkan betapa besar kuasa Allah dalam memberi kehidupan. Dia yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menciptakan segala kebutuhan manusia. Jika semua itu mudah bagi Allah, maka memberi jalan keluar atas masalah kita pun sangat mudah baginya. Kemudian lanjutkan dengan surat Ad-Duha. Hayati pesan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Saat seseorang sedang berada dalam masa sulit, bukan berarti Allah membencinya. Bisa jadi Allah sedang mendidik, menguji kesabaran, dan menyiapkan derajat yang lebih tinggi. Sesudah membaca,
Angkat tangan dan berdoalah dengan bahasa apapun yang mudah dipahami. Sampaikan kebutuhanmu dengan jujur. Minta kelancaran usaha, pekerjaan yang halal, hutang yang dipermudah, keluarga yang diberi kecukupan, serta hati yang selalu bersyukur. Jangan lupa sertakan niat untuk berbagi jika Allah telah melapangkan rezeki. Karena salah satu sebab rezeki bertambah adalah sedekah dan membantu sesama. Ketika seseorang ingin menerima banyak, ia juga harus siap memberi banyak. Lakukan setiap hari semampunya, tidak perlu memaksa diri. Yang penting istiqomah. Bisa jadi perubahan besar dalam hidup datang dari amalan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan tulus. Seringkali manusia menilai rezeki hanya dari uang yang banyak. Padahal dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih luas daripada sekadar harta. Tubuh yang sehat, keluarga yang rukun, hati yang tenang, anak yang saleh, serta pekerjaan yang halal juga termasuk rezeki besar dari Allah. Karena itu, ketika mengamalkan bacaan setelah sholat asyar ini, jangan sempitkan harapan hanya pada materi. Bisa jadi Allah belum menambah uangmu hari ini, tetapi Dia menjaga kesehatanmu dari penyakit mahal. Bisa jadi belum datang keuntungan besar, tetapi Allah menjauhkanmu dari kerugian besar yang tidak kamu sadari. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, namun hidupnya tentram, keluarganya damai, dan kebutuhannya selalu cukup. Ada pula yang hartanya banyak, namun penuh masalah, gelisah, dan tidak pernah merasa puas. Inilah bedanya rezeki yang banyak dengan rezeki yang berkah. Saat membaca Al-Waqi'ah dan Ad-Duha, mintalah kepada Allah bukan hanya kelapangan harta, tetapi juga keberkahan dalam setiap yang dimiliki. Sedikit yang berkah seringkali lebih menenangkan daripada banyak, tetapi penuh masalah. Selain itu, jangan lupa iringi amalan dengan usaha nyata. Jika sedang mencari kerja, teruslah berikhtiar. Jika punya usaha, tingkatkan pelayanan dan kejujuran. Jika sedang kesulitan hutang, atur keuangan dengan bijak. Doa dan amal akan semakin kuat bila berjalan bersama usaha yang sungguh-sungguh. Waktu Asyar juga mengingatkan bahwa hari mulai menuju senja. Ini menjadi pelajaran bahwa hidup pun akan berakhir. Maka carilah rezeki yang halal, karena setiap harta akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadikan amalan ini bukan sekadar rutinitas mencari dunia, tetapi jalan mendekat kepada Allah. Ketika hati dekat kepadanya, apapun keadaan hidup akan terasa cukup dan penuh makna. Pada akhirnya, amalan setelah sholat asyar ini bukan rahasia ajaib yang langsung mengubah hidup dalam sekejap. Ia adalah jalan untuk melatih hati agar selalu berharap kepada Allah, menggantungkan kebutuhan hanya kepadanya, dan menyadari bahwa setiap nikmat datang dari izin-Nya. Banyak orang menyerah ketika doa belum segera terkabul, padahal bisa jadi Allah sedang menunda untuk waktu terbaik. Kadang yang kita minta sekarang belum siap kita terima. Kadang Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam berdoa, bersabar, dan tetap taat meski keadaan belum berubah. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan putus asa. Terus jaga sholat asyar, baca Al-Waqi'ah dan Ad-Duha, perbanyak istighfar, serta terus bekerja dengan jujur. Yakinlah, tidak ada usaha dan doa yang sia-sia di sisi Allah. Mungkin pertolongan datang bukan dari arah yang kamu duga. Bisa lewat peluang kerja baru, pelanggan yang bertambah, hutang yang dipermudah, orang baik yang membantu, atau hati yang tiba-tiba diberi ketenangan. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering tidak disadari. Yang paling penting ketika Allah memberi kelapangan nanti, jangan lupa bersyukur. Gunakan rezeki untuk kebaikan, bantu keluarga, bersedekah, dan jangan sombong. Sebab harta yang disyukuri akan ditambah, sedangkan nikmat yang dilupakan bisa dicabut kapan saja. Mari biasakan selesai sholat asyhar untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah membuka pintu rezeki yang halal, luas, berkah, menenangkan hati, dan membawa kebaikan dunia akhirat. Amin.